kamu Madridista? Mau outfitmu kelihatan beda saat nobar? Atau pengen ngeledek fans sebelah karena 0 trofi? Buat mengenang momen bersejarah, Starting Eleven luarin merchandise kaos spesial edisi Real Madrid Super Cup 2024 winner. Info aja nih Madridista, setelah pre-order kami tutup, kaos ini tidak akan dicetak ulang. Buruan, pre-order sekarang. Klik website di deskripsi ya. Pemain Indonesia Marcelino Ferdinand baru saja mencetak sejarah baru dengan kepindahannya ke klub Inggris Oxford United setelah menyelesaikan masa baktinya di KMSK Denze, Belgia. Di usia yang masih sangat muda, 19 tahun, Marcelino berhasil menarik perhatian publik sepak bola internasional terutama dari tanah Britania. Namun, kesuksesan ini tak hanya menjadi kebanggaan bagi Indonesia, tetapi juga menimbulkan gelombang kecemburuan dari negeri tetangga Malaysia. Rivalitas antara Indonesia dan Malaysia yang selama ini meruncing di dunia sepak bola kembali memanas ketika bintang-bintang Indonesia mulai laris manis di Inggris. Sementara Malaysia meski memiliki pengusaha-pengusaha yang menguasai saham di beberapa klub Inggris tak mampu mengirim satupun pemainnya ke sana. Ironisnya, meski pengusaha Malaysia memiliki saham di klub Inggris seperti Cardiff City dan AFC Wimbledon, pemain-pemain mereka justru gagal bersinar di tanah Britania, membuat kecemburuan terhadap kesuksesan Indonesia semakin terasa. Lalu, seperti apa irinya Malaysia melihat para pemain Indonesia di Inggris? Sebelum menyimak lebih lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Dikenal sebagai kompetisi yang ketat, keras dengan intensitas tinggi, Liga Primer Inggris selalu punya magnet tersendiri. Kompetisi asal tanah Britania Raya ini selalu menjadi kompetisi yang menarik untuk digeluti. Bertaburnya bintang, gemerlapnya atmosfer pertandingan hingga adu taktik para pelatih top menjadi alasan mengapa IPL layak dikatakan sebagai kompetisi terbaik. Bicara seorang pemain sepak bola utamanya dari tanah Asia, nama pemain-pemain tersebut biasanya bakal makin disorot ketika ia berhasil menjejakkan kakinya di kompetisi elit sekelas IPL. Son Heung-min adalah contoh bagaimana pesepak bola Asia bakal mendapat banyak sorotan ketika ia berhasil tampil kompetitif di ajang setaraf IPL. Di Asia Tenggara sendiri, IPL masih punya daya tarik yang begitu besar. Bukan cuma buat para fans, tetapi buat para pemain yang ikut berkontribusi di atas lapangan hijau. Kompetisi Inggris yang intens akan menjadi sebuah tempat impian buat setiap pemain. Walau pada kenyataannya tidak banyak pemain Asia Tenggara yang berhasil menginjakan kakinya di kompetisi Inggris. Indonesia cukup beruntung, karena kendati bukan termasuk kekuatan tradisional sepak bola Asia, ada beberapa perwakilan negara kita yang bermain di Inggris. Walau tidak semuanya bermain di kasta tertinggi, setidaknya ini bisa jadi gambaran betapa sepak bola tanah air sudah mengalami kemajuan. Marcelino Ferdinand jadi pemain Indonesia teranyar yang berhasil menembus kompetisi Inggris bersama Oxford United. Mengikuti jejak kompatriotnya yang lain seperti Justin Hubner, Elkan Bagot, dan Nathan Choaon. Secara rekam jejak, Indonesia tidak punya catatan mentereng di kancah persepak bolaan internasional. Negara kita tidak punya sejarah memenangi Piala Dunia atau bahkan Piala Asia sekalipun. Indonesia juga bukan termasuk kekuatan tradisional sepak bola entah di kancah Asia atau bahkan dunia sekalipun. Namun, status Indonesia yang bukan negara kuat sepak bola tak lantas membuat negara kita dipandang sebelah mata oleh bangsa Eropa, terutama Inggris. Buktinya, klub-klub Liga Inggris masih memperhitungkan talenta-talenta Indonesia. Nathan Choaon, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, dan Elkan Bagot menjadi bukti betapa talenta-talenta Indonesia dihargai di tanah Britania. Khusus Hubner dan Bagot, dua nama ini memang sudah menjadi bagian klub Inggris yang mereka bela, yakni Wolves dan Ipswich Town sebelum mereka memperkuat timnas. Hubner yang merupakan pemain kelahiran Belanda sudah menimba ilmu sejak junior di Akademi Wolves. Demikian pula Elkan Bagot yang sudah menjadi bagian dari Ipswich di tim junior. Namun terkhusus Nathan dan Marcelino, kasusnya agak lain.
Dua pemain ini datang ke Inggris setelah penampilan impresif mereka bersama timnas. Nathan memang dibeli dari Excelsior oleh Swansea pada tahun 2023. Namun setelahnya Nathan dipinjamkan ke klub Belanda lain Heerenveen. Swansea tampaknya sadar akan penampilan impresif Nathan bersama timnas. Karenanya mereka akhirnya memulangkan sang pemain kembali ke Swansea.com Stadium. Berikutnya yang terbaru ada kabar dari Marcelino Ferdinand yang mendapat kesempatan bermain di Inggris juga bersama Oxford United. Pemain berusia 19 tahun itu sebelumnya bermain untuk klub Belgia KMSK Densey. Walau jarang mendapat kesempatan bermain, Oxford melihat Marcelino sebagai pemain yang potensial. Barangkali berkaca dari penampilan sang pemain selama memperkuat timnas Indonesia. Kesuksesan Indonesia mengirim wakilnya ke kompetisi Inggris rupanya membuat publik sepak bola negara tetangga Malaysia iri. Masyarakat negeri jiran menyayangkan ketiadaan wakil dari negara mereka di kompetisi tanah Britania. Bahkan kehadiran pengusaha-pengusaha Malaysia yang memiliki saham di beberapa klub Inggris tidak bisa membantu para pemain Malaysia masuk ke sana. Jika Marcelino Ferdinand ke Oxford United semata-mata karena koneksi Pak Erick Thohir, kenapa tidak ada satupun pemain Malaysia yang bermain bukan on trial di Cardiff City, Tan Sri Vincentan, dan AFC Wimbledon Datuk Anat S. Nathan? Tulis Harimau Malaya dikutip dari akun Instagram @harimaumalaya. Sudah menjadi rahasia umum kalau ketum PSSI Erick Thohir punya saham 51% di Oxford United. Inilah yang disebut-sebut menjadi faktor utama perekrutan Marcelino Ferdinand oleh klub yang bermarkas di Kasam Stadium itu. Sayangnya, publik Malaysia menyayangkan mengapa tidak ada perekrutan serupa untuk pemain-pemain asal negeri jiran. Sejatinya, mirip seperti Erick Thohir, sejumlah pengusaha Malaysia ada pula yang menanamkan sahamnya di klub-klub Inggris. Cardiff City dan AFC Wimbledon adalah contoh dua klub yang sahamnya juga dimiliki orang Malaysia. Kendati demikian, kepemilikan saham oleh orang Malaysia ini tak juga mampu membawa pemain Malaysia ke tanah Inggris. Saat Indonesia sudah mengirim beberapa wakilnya di kompetisi Inggris, tidak ada satupun orang Malaysia yang bermain sepak bola di tanah Britania. Pencapaian terbaik hanyalah milik Syafiq Rahim yang pernah menjalani trial bersama Cardiff City pada 2011 silam. Sayangnya, setelah 3 minggu melakoni trial, tidak ada kontrak yang datang dari klub yang bermarkas di Cardiff City Stadium itu. Malaysia pernah mengalami periode sepak bola yang jauh lebih baik ketimbang Indonesia. Namun kalau melihat apa yang terjadi saat ini, sepak bola Malaysia berada pada periode yang jauh lebih buruk dari Indonesia. Timnas Malaysia duduk di peringkat FIFA yang lebih rendah, sementara secara performa Indonesia juga lebih baik dari Harimau Malaya. Sementara itu di Indonesia, keberhasilan timnas serta kesuksesan para pemain menembus kompetisi Eropa seperti kompetisi-kompetisi Inggris tidak diraih secara instan. Perbaikan sepak bola tanah air setidaknya sudah dimulai sejak 5 tahun terakhir. Mulai dari federasi, merembet ke timnas hingga perbaikan kualitas para pemainnya. Jika Malaysia ingin melihat pemain-pemainnya mentas di kompetisi elit Eropa seperti kompetisi-kompetisi Inggris, maka perbaikan harus mereka lakukan. Seperti Indonesia, sebagai permulaan federasinya harus mengalami perubahan ke arah positif lebih dulu. Barulah setelah itu timnas, kemudian kualitas para pemainnya. Bagi Indonesia sendiri, kehadiran wakil-wakil negara kita di kompetisi elit seperti kompetisi Inggris paling tidak telah membuka mata dunia bahwa Indonesia punya talenta-talenta berkualitas. Praktis di masa depan, dengan hadirnya para bintang Indonesia di Inggris, mimpi para pemain untuk bermain di Britania Raya agaknya tidak terasa seperti sebuah mimpi di siang bolong. Demikian ulasan mengenai publik Malaysia yang iri melihat kesuksesan pemain-pemain Indonesia menembus kompetisi Inggris. Setelah ini, sepak bola Malaysia harus banyak berbenah untuk bisa menyusul prestasi Indonesia. Lalu, bagaimana menurut Football Lovers? Kira-kira apa yang membuat klub-klub Inggris melirik pemain-pemain Indonesia saat tak ada satupun perwakilan Malaysia yang main di tanah Britania? Coba komen di bawah ya.